والتابعين وتابع التابعين من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. صلى الله على أرواح الأئمة الأربعة المجتهدين ومرضى بالدين والعلماء العاملين والمحدثين والمفسرين وأهل طاعتك أجمعين. صلى رجم ساداتنا الصوفية حينما كان مشارق الأرض ومغاربها الخاصة جميع التسعة وصولهم ومشايخ تاسبين إلى إمام. صلى أرواح لهذه البلد من الشيخ درجة وصول جميع شيخنا من شيخنا. صلى جميع من عمار هذا المسجد والعابدين في المتصدقين سابقا ولاحقا أن الله يتقبل من الجميع وصل الأرواح والدينا لديكم خاصة وأمواتنا وأموات الحاضر خاصة وأموات المسلمين عامة. صلى القطب العظيم الشيخ أحمد بن عبد الإسكندري وصلى رحي العلامة الشيخ محمد بن إبراهيم الرندي وصلى رحي العلامة الشيخ الإسلام الشيخ عبد الله الشرقاوي وأصولهم وهم شيخ منتسبين إلى المجمعين. أن الله تعالى رحمة المغفرة ويعلي درجات بالجنة يعيد علينا وعلى المسلمين بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلوم الآخرة على حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. لهم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'du. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amaddana bi asrarihi wa adal barakatihi amin. Hikmah yang ke-19. La tatlub minhu ay yukhrijaka min halatin liyasta'malaka fi ma siwaha walau aradaka lasta'malaka min ghairi ikhrajin. La tatlub odo nyupri sapa sira minhu saking Allah. Ojo nyupri ayu khurija yen to ngetokno sapa Allah ka ing sira min halatin saking keadaan liyasta'mala delapun supaya nggunakno sapa Allah ka ing sira fima ing dalem keadaan siwaha kang sakliyane halah. Falau arada lan lamun ngersakno cinta sapa Allah ka ing sira lasta'mala moko nyaktine bakar amrih gunakna sapa Allah ka ing sira min ghairi ikhrajin saking tanpa ketokaken. Hikmah yang ke-19 yang artinya janganlah kamu menuntut Allah untuk mengeluarkan kamu atau memindahkan kamu dari keadaan kamu yang sudah sesuai dengan syariat. Tadi pegawai pabrik wis mboten dosa menurut syariat, pegawai kantor, punya toko, pengusaha, itu jangan sekali-sekali minta sama Allah dipindah kepada yang lain. Atau menjadi pengajar atau menjadi orang thalibul ilmi sudah tercukupi dan apa yang diperbuat sama sekali tidak bertentangan dengan syariat. Itu jangan minta sekali-sekali minta menuntut Allah untuk memindah kita dari keadaan kita yang sudah sesuai dengan syariat itu. Mungkin nafsu kita si kurang pas. Falau aradaka lasta'malaka. Maka jika Allah sudah menyintai kamu, niscaya Allah akan memperlakukan kamu
atau menempatkan kamu mempergunakan kamu di sesuatu yang Allah kehendaki dan Allah cintai, min ghairi ikhrajin, tanpa memindah kamu dari keadaan kamu. Niki torekoh sadiliyah, hikam niku torekoh sadiliyah. Torekoh sadiliyah niku cara mendekatkan diri kepada Allah. Niku ngetutaken apa sing dikehendakno Allah, dengan tujuan Allah itu menarik dirinya. Jadi nang Allah murad dikehendakin. Jadi dalam kita menghamba kepada Allah, ini sesuai dengan keadaan kita. Semua yang hadir ini kan macam-macam. Ada pegawai pabrik, itu namanya halah. Ada pegawai kantor, ada yang punya toko, ada pendakwah. Loh, kalau sudah Anda demikian, dan ini sudah tidak bertentangan dengan syariat, kita sebagai hamba Allah harus tahu diri, paham bahwa Allah lah yang menempatkan kita di tempat itu. Jangan sekali-sekali kamu menuntut Allah, pindah saya dari sini. Sampai nangen-nangen orang yang punya pendapat kayak begini, koyok-koyok awake lu ngerti teko Gusti Allah. Sampai sak ngeten jerone wong tasawuf niku nggih. Kula kali sampean menurut. Artinya apa? Apapun yang ada di dunia ini, profesi kita itu semuanya bisa untuk mendekatkan diri kepada Allah. Falau aradaka lastakmalaka min ghairi ikhrajin. Jika Allah sudah mencintai kamu, sampeyan iku dadi tukang pabrik wis dicintai Gusti Allah. Itu kan kehendak Allah, mau diangkat derajat Anda ketika Anda jadi pegawai pabrik. Siapa yang mau menolak? Iya toh? Wali niku Pak macam-macam. Ono wali ku pedagang. Imam Al-Junaid Al-Baghdadi, pedagang. Imam As-Sirri As-Siqti, pedagang. Wali kutub. Ada wali kutub itu jadi cara sakniki pegawai negeri, presiden bisa. Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dari dinasti Umayyah. Niku pangkate kaya Syekh Abdul Qadir Jailani. Padahal beliau seorang presiden, kaya khalifah. Terus Muawiyah bin Yazid bin Muawiyah, wali agung, jadi pemimpin negara. Ada yang sama sekali tidak bekerja, ya juga tidak jadi pemimpin, wali besar, namanya Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Sampai beliau pernah mengatakan, suatu saat aku pernah pingin kawin, kata Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Oh, pernah aku suatu saat ingin mencari nafkah, napa? Mencari nafkah untuk kepentinganku, kepentingan keluargaku. Akhirnya aku berpikir, kata Syekh Abu Yazid, loh aku sudah dicukupi kok dengan Allah, dengan yang semacam ini. Kenapa saya harus kepingin? Ini tidak gelem pindah. Sedangkan aku ini loh, melihat orang perempuan secantik apapun dengan tembok itu sama. Ini loh, orang wedok karo tembok bodoh. Ini ku mboten goro, lek kula ngomongnya telak goro. Kita tarik lagi ke depan.
Nggih, para wali songo, Sunan Giri dadi raja, yo dadi wali. Ndak perlu metu teko apa yang telah digariskan oleh Allah. Sunan Raden Patah, raja. Ada yang menjadi tentara senopati, namanya Sunan Kudus, Sunan Dalem. Itu semua senopati perang, panglima perang, jadi wali, dekat dengan Allah tanpa dia keluar dari profesinya. Jadi enak ngaos hikam nih. Sekarang kan banyak sama nang hall ngerungokno ceritane Habib Bakar Gresik. Habib Bakar Gresik itu moro-moro uzlah 16 tahun nggak kepethuk uang belas. Sampean moro di atine kepingin, aku kepingin koyo Habib Bakar. Leren teko pabrik lho, malah niku mboten sae. Itu menentang apa yang telah digariskan Allah. Wali ngoten niku ada panggilan jiwa, esir namanya. Dadi koyo atine iku ditarik nang Allah, kon ngini yo. Bukan kehendak sendiri. Kalau kita kan kehendak sendiri. Ono wali niku sing mergo ngrumat wong tuane, bisa dekat dengan Allah. Pengalaman kula. Kula niki kan mboten pingin dadi kiai, ngeten mboten kepingin. Ndak ada cita-cita. Wis mondok ae mboten apa-apa. Kok dengan sendirinya, tapi kula niku seneng mutolaah kitab, seneng dole ilmu seneng. Tapi saya tidak mau mengeluarkan diri saya untuk asli dole ilmu. Ya nyambut gawe kula niki nunggu toko, ya makelaran. Loh, lama-lama saya jualan pupuk bersubsidi niku ada praktek-praktek sing mboten cocok kali syariat. Lah ini kita boleh keluar Kita memberantas tidak bisa. Kalau di situ justru kita yang katut. Akhirnya saya pilih nggak jualan itu, jualan yang lain. Loh, kok moro-moro, kok iso muruk-muruk dhewe, kok ana wong nyeluk ustad kula. Tapi ana wong kok melihat saya moro-moro ngene kok moro pingin kaya aku pisan, ya gak iso lho. Sudah, lakukan, terima apa yang telah digariskan oleh Allah. Ojo sampai ini semua biasa nang hall ngurungokno ceritane wali-wali uzlah nggak kepethuk uang belas pirang-pirang tahun. Lah anake sampean kate dingoni apa? Itu jenenge napa nggih? Kalau sampean menginginkan dengan apa yang Anda inginkan, tapi Anda tidak mau menerima apa yang dikehendaki dan diinginkan oleh Allah, Anda akan tersesat. Itu pasti. Itu pasti sudah. Jadi nggak usah disesali wis. Ya nopo kula niki Ustaz dadi pegawai pabrik. Ngaji aya apa? Lho kok ngaji aya apa? Tergantung Anda. Mari subuh ya iso mau berangkat ke pabrik. Piro wene sih nyambut ngaji 1 juz atau setengah juz. Kalau Anda sudah lancar itu paling pol 20 menit. Kok iso golek waktu 20 menit gak nemu iku ya apa? Jadi kita dalam mendekatkan diri kepada Allah itu tidak nunggu nganggur. Aku andaikan nganggur bisa, durung mesti. Maka jika Anda ingin baca sholawat di pabrik, Anda sebagai pedagang ada di warung, ingin baca sholawat, ingin ahli sholawat, baca sholawat di situ kan bisa. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi. Apa repoti? Jadikanlah piring kamu yang kamu cuci itu tasbih. Ya iso ya subhanallah subhanallah.
Anda nyatet di pabrik bagian nyatet, ini jadikan tasbih juga bisa. Sallallahu alaihi Muhammad la ilaha illallah. Pilih mana yang Anda tergantung kita mau ndak. Itu lebih bagus. Anda tahu bahwa Allah telah meletakkan aku di sini. Aku terima dengan senang hati. Karena apa? Islam itu, agama Islam itu bukan beban. Bukan beban, bukan membebani. Tapi justru kita bisa mendekatkan kepada Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah, bisa mencintai Allah apapun profesi kita kalau kita mau. Cuma kita yang tidak mau. Di kitab ini kita cerita biyen niku ana siji wali nggih ahli nyambut gawe. Hatinya ngomong. Niki sing cerita nggih si Ahmad Ibnu Athaillah. Dia mengatakan, aku pingin meninggalkan semua pekerjaanku, mendekatkan diri kepada Allah. Meskipun aku hanya dikasih 2 roti saja sehari, itu sudah cukup karena aku hidup sendiri. Angen-angen nih ngoten. Angen-angen pingin ninggal pekerjaan nih. Ya mungkin teko hall ngrungokno wali-wali sing uzlah pingin uzlah. Aku tinggal semua nang pabrik leren, nang kantor leren. Sudahlah, saya diberi rezeki 2 roti cukup. Semua waktuku akan aku gunakan untuk beribadah kepada Allah. Nggak lama Pak, hatinya ingin gitu, nggak lama. Ono fitnah, ada fitnah, dia terfitnah, akhirnya dihukum Pak. Dia nganggur temen wong mlebu hukuman nggih. Bendina dikirim roti loro. Ayo sampean ingin. Sampean ini bisa nganggur dikai mangan ndek hukuman niku. Loh kok guyu sampean? Ini lucu. Wali begitu mlebu hukuman bendina nggak ngerasakno pertama. Kok bendina jatahku roti loro. Akhirnya dia terasa, iya. Lah aku biyen atiku selalu ngomong, kalau aku bekerja tidak mungkin aku bisa mendekatkan kepada Allah. Maka aku berangan-angan ingin tidak bekerja. Aku merasa cukup dengan 2 roti jika aku sudah ingin mendekatkan diri kepada Allah, tidak mau bekerja. Loh saiki dituruti nang Gusti Allah nang jero hukuman. Yo ndak tahu sembayang malah gak tahu padahal nganggur ondek sel. Rotine teko dhewe bendina loro. Akhirnya seorang wali ini minta maaf kepada Allah, istighfar. Akhirnya waktu tidur bermimpi. Loh itu kan permintaanmu. Dulu kamu minta nganggur dan minta rezeki 2 roti. Ini sudah aku turuti. Seharusnya kamu kan minta sehat, selamat. Uang itu njaluk waras, selamat. Lah ngoten nggih. Lek wis gak sehat, gak selamat. Wis sugih ya apa? Soro gak enak. Jadi hikam itu sampai niku ndak dibuat repot Pak. Kita semua itu mempunyai kesempatan untuk menjadi kekasih Allah. Pokoknya gelem. Siapapun Anda. Lah cuma sampean mencari posisi itu kadang bayar itu apa? Ada. Ya bikin menjadi pegawai negeri tidak sesuai aturan. Wis anak saya masukkan wis berapa 1 M. Nah, itu kan memang worot nafsune yang pingin di situ. Akhirnya si situ ya is korupsi, ngambil uangnya negara, uangnya masyarakat rakyat. Jangan dikira itu bukan siksaan dari Allah. Kalau ada orang itu hidupnya enak, hatinya ditutup, dia tidak tahu halal haram, sembarang disikat, itu cobaan luar biasa, itu bahaya. Jangan dikira justru kalau kena dihukum itu rahmat dari Allah. Akhirnya sadar nih, ya Allah, kula pancen salah saniki kula nek hukum lah ngono.
Pancet ae nggak kena hukum. Uripe tambah enak, tambah korupsi, tambah sugih. Itulah kayak Fir'aun. Jadi mari hidup niku ojo pingin-pingin. Zaman krungu Syekh Abdul Qadir pingin kok Syekh Abdul Qadir. Wali niku wonten jatahe, Pak. Nggih, apa jare Allah? Wonten di Mekah niku namanya Syekh Abdullah Al-Hindi lek mboten salah. Wali agung. Wali agung. Punya murid. Muridnya itu sudah mendekat 18 tahun. Suatu saat ada tamu namanya Syekh Ahmad At-Tijani, pendiri Torekot At-Tijani. Beliau datang dari Maroko naik haji. Bertemu dengan Syekh Abdullah ini. Langsung Syekh Abdullah bilang, inilah yang aku tunggu. Bahwa makom yang aku pegang, kewalian yang aku pegang akan aku serahkan kepada Syekh Ahmad At-Tijani. Muridnya sing 18 tahun ini protes, Pak. Ya opo karepe guruku ya aku barengi 18 tahun kok tak dikekno aku, kok dikekno di hati ini niku ngedumel ngoten. Setelah itu Syekh Abdullah bilang, wahai muridku, semua makom itu adalah titipan Allah. Jika Allah yang menitipkan kepadaku, aku memberikan kepada siapa? Itu sesuai perintah Allah. Meskipun kamu dekat dengan aku 18 tahun, tapi Allah menyuruhku untuk memberikan ini kepada Syekh Ahmad At-Tijani yang baru kali ini bertemu dengan saya. Atau jadi pingin-pingin ini. Kayak pingin dari kiai, pingin dari habib, wis lakono. Apa yang ada ini? Karena apa? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu ditafsiri illa liya'rifuni, agar dia mengenal aku. Kenalan Gusti Allah. Kenalan. Jadi Allah niku lek ndadekno sampean pegawai pabrik atau pegawai kantor, mau Allah menjadikan Anda orang alim bisa kalau Anda Allah berkehendak. Wa in aradaka lasta'malaka nggih. Fa in aradaka falau aradaka latasmalaka min ghairi ikhrajin, tanpa Anda dipindah dari pegawai pabrik. Nyatane kula niku ya bendina nunggu toko mulai biyen kula. Penggawean yo akeh. Kula mboten gadah pembantu. Tapi saya sisihkan satu waktu untuk melihat kitab, memutolaah kitab. Akhirnya yo iso. Tanpa saya meninggalkan pekerjaan saya. Lah ngoten nggih. Saya pingin membaca rotib, pingin rotipan, pingin saya baca dalail. Itu saya lakukan bisa sambil nunggu toko niku. Ana wong tuku ya leren aku ngedoli. Kiai Maksum Lasem niku. Mbah Maksum Lasem itu alama. Beliau bukan putra kiai, tapi ndugu-ndugure nggih kiai sampai ke Sunan Giri. Beliau itu selalu berdagang, keliling ke sana kemari, sampai ke Pasar Jombang. Di Pasar Jombang ya Mas Hari tahu bahwa itu orang alim, sakleteng. Akhirnya disuruh ngajar, suruh buat pondok. Mbah Maksum mboten purun, mboten kersa. Kadang wong gawe pondok niku nafsu apa? Pingin dijeluk kiai. Ada orang yang pingin menghidupkan pondoknya, ada orang yang cari penghidupan dengan lah ngoten nggih. Pingin terkenal. Engko wong iso salaman templek meneng-menengan. Sampean sing sowan kepingin pisan. Akhirnya keturutan malah gendeng. Mbak Maksum niki disuruh ngajar ndak mau. Karena Kiai Hasyim Asy'ari mengatakan itu orang alim. Kiai Bisri Samsuri itu mendengar bahwa di pasar ada orang alim.
Akhirnya Kiai Samsuri teng pasar niku mboten tumbas Pak, pingin ngaji. Diterima oleh Mbak Maksum, ya ngaji, tapi ngaji di pasar. Nggih Yai, nggawa kitab. Nah, dadi karo buka toko Pak, dimaknani kitab niku Pak. Ana wong tumbas, meneng ditutup kitabe ngedoli. Akhirnya apa? Beliau jadi orang besar. Ketika dalam perdagangannya di Semarang nopo, beliau capek dengan keliling perdagangannya, tidur di satu musola. Akhirnya mimpi didatangi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kok cara Jawa Maksum, awakmu wis wayahe ngurusi ilmu, uripmu tak jamin. Salaman terus sekejap, salaman ke Kanjeng Nabi. Tangan ini ku kaget Pak. Padahal kalau orang mimpi bertemu Rasulullah, setan tidak bisa menjelma, ya, menjelma sebagai Rasul, tidak bisa. Meskipun misalnya Kanjeng Nabi merupa Kiai Hamid biasa, napa nggih merupa wajah-wajah wali. Niku pasti Kanjeng Nabi. Kanjeng niku Bapak Sum sik curiga mosok sih. Tangan ini yang salaman dalam mimpi dengan Rasulullah niku mambune wangi tangan ini Pak, sampai berhari-hari. Mari salaman kali Kanjeng. Napa niku sampai lek maca Maulid mriki malam Jumat. Ya ta'attarul majalis wal mahafil katanya. Endi ana majlisan, endi ana kumpulan, ndek mriku wonten Kanjeng Nabi. Wong sing ambu kecut-kecut kuwi ilang kabeh. Kabeh ambu mergo Kanjeng niku Mbak Maksum ngono. Diperintah Rasulullah marang ngipi kirangan sampai ping 3. Tangi niku disediakan list, Pak. Kanjeng Nabi niku Mbak Maksum tangi niku wonten list njaluk sumbangan. Jadi dari bangun dari mimpinya niku wonten. Akhirnya izin nang keluarga, bijaksana beliau. Istrinya seorang wali perempuan namanya Nyai Nuriati. Beliau ini Nyai Nuria ini pernah mimpi Rasulullah satu malam itu sampai 9 kali. Karena barokah nuruti Mbah Maksum. Akhirnya izin. Kok cara saiki Dik, aku ngipi kaya ngene, nang Rasulullah kurusi ilmu, kongkon gawe pondok. Ya apa pendapatmu? Loh. Lek pancen niku perintah Rasulullah Kang, jenengan turuti. Dicoplok Pak, kalunge coplok, melare coplok, jenengan sadi. Damel musola. Nggih pertama nggih soro, ya duduk kiai nggih musala nggih pondok, ya diomong wong lah ngoten nggih. Akhirnya ternyata bagaimana? Beliau bisa mencetak ulama begitu banyak. Kiai Fuad Hasyim, Kiai Imron Hamzah, kiai besar, Kiai Hamzah bin Ahmad Jufri, kiai gede kata mondok teng Mbah Maksum. Niku isyarah teko Rasulullah. Berdagang lek pancen titik diangkat dadi wali, pasti itu ada tandanya. Mboten sampean ngali-ngali dhewe, moro leren teko pabrik mlebu kamar metu-metu. Metu-metune ya muda. Akhirnya digonang sumber apa? Orong. Tambah soro keluargae. Dakwah itu di mana saja. Kula ndek toko niku bisa dakwah, Pak. Wong tuku tak kandhani. Carane zakat, carane ngene. Enggak perlu di masjid. Sekarang ulah apa? Wis nyambut gawe, wis ndak aku nak nyambut gawe. Sekarang akan keliling saya ke masjid-masjid dakwah, meneng di masjid, ngliwet di masjid. Ulah apa? Apatah hanya di masjid dakwah itu kan enggak. Dimanapun, Anda di pabrik bisa. Tapi aja mengitik-mengitik nemen, dalil-dalil di jero pabrik dengan cara yang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lho, ngono iku arep dilokno wong. Ya lek di warung ya apa pantese dakwah lha ngoten nggih. Ojo qala Rasulullah tok ae. Lho kadang wong dakwah iku ndak ngerti carane malah megelno niku. Ngesro.
Iku wong kemaru ndak pati duwe ilmu, situ tok lah ngoten nggih. Ndak pati duwe ilmu, apale hadis, situ tok. Iyyaka wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah. Niku tok apale wis. Ditakoni wong, "Pak Ustadz, gimana tahlil itu?" Boleh enggak? Oh enggak boleh. Kenapa? Enggak ada Rasulullah. Ada hadisnya ada. Iyyaka wa muhdatsatil umur. Fa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin fin. Iku tok dalile. Baru takon, mulutan gimana Pak Ustaz? Wah enggak boleh, haram. Enggak ada zamannya Rasul. Ada hadisnya ada. Iyyaka wa muhdatsatil umur. Bala-bali iku tok ae pancet ae. Gak duwe maneh. Hadis kok iku tok. Ya. Bagaimana pengajian kalau mengkaji fikih berarti? Oh, enggak ada zamannya Rasulullah. Apa hadisnya? Iya kaum muhdatsatil umur. Wa inna kulla bid'atin dhalalah wa kullu bid'atin fin. Masyaallah. Enggak rolek hadisnya Kanjeng Nabi niku kata. Orang yang bisa mengeluarkan hukum dari hadisnya Rasulullah niku tiro Imam Ahmad minimal kudu apal hadis 400.000. Sak sanat-sanate Pak Ro. Sunah Syekh Mansur iki hadis iki dinaseh karo iki ditaksis apa taksis iku. Sama-sama ndak ero. Iku ana ilmune namine usul fikih. Jadi kalau sudah usul fikih niku Pak, hadis yang seakan-akan bertentangan niku mboten. Contoh sampean sakniki. Tak kayak contoh di situ. Telat ngajine ndak apa-apa nggih. Contoh hadis ngeten. Kanjeng Nabi dawuh, asyadun nas adzaban yaumal qiyamah alimun lam yanfa'hu bi ilmihi. Orang paling dahsyat azabnya di hari kiamat orang alim yang tidak manfaat ilmunya. Fasik pancet nggih, wonge alim. Tapi tetap ahli waris Kanjeng Nabi karena mempunyai ilmunya Rasul. Besok di hari kiamat orang yang paling dahsyat adabnya orang alim yang tidak mau mengamalkan ilmunya. Sampeyan tingali. Ono hadis lintu Kanjeng Nabi dawuh. Al alimu habibullah walau kana fasikon. Orang alim itu kekasih Allah walaupun dia fasik. Bertentangan apa enggak kalau dilihat dohirnya ini? Ayo bertentangan apa enggak? Kayak bertentangan. Itu apa menurut ulama? Disatukan hadis niki, Pak. Tanpa ada pertentangan hadis. Artine wong alim niku besok lek enggak ngamalo ilmu di akhirat niku Gusti Allah nyeneni teman Pak. Wis seneni. Ai asadul adzab nyeneni akeh terus adabe akeh tapi ringan. Pukulane 100 Pak, tapi pakai lidi. Sodo niku nggih pakai lidi. Asad fi dalam hitungannya menurut ulama dipukul ping 100 tapi pakai lidi besok di akhirat. Tapi kula kali panjenengan iki sing bodoh-bodoh, besok niku ndak usah diseneni, boleh bodoh. Ndak usah diseneni, ngepuke sepisan, cuma sing digawe mukul nang malaikat niku cagake listrik. Loh, temenan niku wonten kitab niku. Ojo wis malaikat ndak usah ditakoni niku bodoh, langsung ngepun, jukun cagake listrik iku, sepisan ae, ayo. Kayak ngoten ulama ini oleh gabungno hadis. Ojo bangga enak dadi wong bodho misal. Habib Taufik iku lho lek pidato ngilokno wong alim tok. Ya wong alim pancen kudu diseneni ngoten. Karena niku kasane sampean duwe anak sing disayangi niku pengin tuku es gak oleh, tuku ngene gak oleh lah ngoten nggih. Wedi loro. Sampean pilih wis. Besok Anda pingin dipecut gawe sodo ping 100 apa sepisan gawe cagak listrik. Adik, mari kita jalani hidup ini dengan penuh kesenangan bukan beban, bahwa semua itu Allah yang menghendaki. Loh, kalau kita itu menerima Pak kali apa yang diposisikan Allah dengan senang hati, Allah kan cinta. Iki pancen hambaku temen nih, tak kenekno gelem. Lah diangkat-angkat dhewe nang Gusti Allah. Tanpa mengeluarkan kita dari kita sebagai pegawai pabrik, tanpa kita mengeluarkan kita sebagai penjual di warung, ndak usah wis. Nggih.
Loh, pakaianku ini celonoan nih, ndak jubahan. Iya, gak apa-apa. Kekasih Allah ndak harus jubahan. Tak ngoten nggih. Lah cuma sampean niku lek dadi pegawai senengen ngentit-ngentit iku apa? Ngentit waktu. Nah, itu juga menentang Allah. Sampean ndek kono kongkon nyambut gawe sing apik malah ngentit-ngentit. Masih ndak gelem metu teko kono ya enggak apik ngono lho. Maksudnya tetap di situ, tapi gunakanlah itu sebagai media untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Macul lho, pacule lho gawe tasbih kena. Ndak usah ngene, ndak usah nyekel tasbih iki. Pacul iku iso subhanallah saking ndak gelem sakno sampean lek tasbihan ngene kudu wiridan niku. Nanti Kiai Mahrus niku lek selawat niku sampai 700.000, 500.000. Iki karena mau hidayah terus maca selawat. Niku lho. Jadi hikam niki sangkano nang wong ndak masuk akal, padahal enak nang akal, Pak. Nang ati enak. Nanti kita posisinya kita dimanapun kita bisa menjadi kekasih Allah, bisa mendekatkan diri kepada Allah. Jadi tidak usah gawok-gawok, tidak usah ketun-ketun. Wali kok iso metu tok, ndak metu di kamar sampai puluhan tahun. Ya iku kabeh teko Allah. Lek kula kali sampean dikonokno nang Allah ya iso Allah duduk. Sapa wae iso digitukan sama Allah. Tapi siapa yang dikehendaki, kecuali tempat kita itu memang tempat yang tidak, posisi kita bukan posisi yang diridhoi oleh Allah. Kita keluar dari situ. Memang hanya karena Allah apa? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Allah tidak memerintahkan seorang untuk berbuat kejelekan. Mudah-mudahan manfaat. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna bi tariqatihim wa mu'afatim minal fitani. Rabbi wanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatim minal fitan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Allahumma inni astaudiuka ma'allamtanihi wardudhu ilayya inda hajati ilayhi wa la tunsinihi ya rabbal alamin. Al-Fatihah.